Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sejarah pertumbuhan dan perkembangan hadis. Sejarah perkembangan hadis Nabi Muhammad SAW itu dibagi menjadi 3. A. Periode prakodifikasi. B. Periode kodifikasi. C. Periode pasca kodifikasi. Baiklah, memasuki periode pertama, periode prakodifikasi. Pertama, masa Nabi. Perkembangan hadis di masa Nabi sebenarnya berjalan secara ilmiah, secara alamiah. Dimanapun Nabi berada, selalu ada sahabat yang mengikutinya untuk mendengarkan pesan-pesan agama dari beliau, baik berupa ayat Al-Quran maupun hadis. Hal ini dapat dibuktikan dengan sebuah pengalaman yang dialami oleh kelompok pemuda yang sengaja datang kepada Nabi untuk belajar, yaitu Ashabus Suffah. Kontroversi tentang penulisan hadis di masa Nabi. Nabi melarang menulis hadis dan juga Nabi menyuruh sahabat untuk menulis hadis. Untuk memahami kedua hal tersebut yang terlihat bertentangan, ulama menyatakan: 1. Munculnya larangan dari Nabi karena adanya kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis. 2. Larangan hanya ditunjukkan kepada sahabat yang dikhawatirkan mencampurkan Al-Quran dan hadis. Sedangkan bagi sahabat yang tidak dikhawatirkan akan bercampur, maka mereka diberi izin untuk menulis hadis. Di antara mereka Abdullah bin Amr bin As, Ali bin Abi Thalib, Anas bin Malik, Abu Hurairah. 3. Larangan adalah penulisan yang bersifat resmi, sedangkan perintah adalah yang bersifat pribadi, seperti Shahifah Shadiqah milik Abdullah bin Amr. 2. Masa sahabat. Pada masa ini dikenal dengan istilah taklil riwayah atau pembatasan riwayat. Alasannya agar para sahabat tidak asal meriwayatkan, agar mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Abu Bakar mensyaratkan adanya saksi dalam meriwayatkan hadis, seperti Imam Malik yang meriwayatkan tentang hadis waris, dan Umar bin Khattab juga mensyaratkan saksi, seperti riwayat Ubay bin Ka'ab. Di masa Utsman dan Ali, dalam hal riwayat itu agak longgar. Tokoh-tokoh sahabat periwayat hadis terkemuka dan terbanyak. Abu Hurairah telah meriwayatkan hadis sebanyak 5.374 hadis, Abdullah bin Umar sebanyak 2.630 hadis, Anas bin Malik sebanyak 2.286 hadis, Aisyah sebanyak 2.210 hadis, Abdullah bin Abbas sebanyak 1.660 hadis, Jabir bin Abdullah sebanyak 1.540 hadis, Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1.170 hadis. Alasan perbedaan penguasaan hadis antara sahabat. Perbedaan waktu masuknya Islam, seperti para sahabat yang tergolong as-sabiqunal awwalun, seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Ibnu Mas'ud. 2. Perbedaan kesempatan bersama Rasul, seperti para istri Rasul, Aisyah, Hafsah, Maimunah, dan lain-lain. Dan Ashabus Suffah seperti Amr bin Ash, Abu Hurairah, Salman Al-Farisi. 3. Perbedaan kesanggupan bertanya kepada sahabat lainnya, seperti Abu Hurairah yang meskipun tidak memiliki kesempatan lama bersama Nabi, tapi beliau banyak bertanya pada sahabat secara sungguh-sungguh. 4. Perbedaan usia yang panjang sehingga selain memiliki kesempatan waktu lama bersama Nabi, namun mereka juga banyak bertanya pada sahabat lain, seperti Ibnu Umar, Anas bin Malik, Ibnu Abbas, dan Ibnu Mas'ud. B. Memasuki periode kodifikasi. Masa ini dikenal dengan istilah Tadwin al-Hadis, pembukaan hadis. Khalifah yang terlibat secara langsung dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz, Khalifah Kebeluk dinasti Umayyah, tahun 99 Hijriah. Sejak itulah hadis ditulis dan dibukukan secara serius dan intensif oleh para ulama yang ahli di bidangnya. Mereka mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk menghasilkan kitab hadis yang bisa dipertanggungjawabkan keberadaannya. Alasan Umar bin Abdul Aziz membukukan hadis adalah: 1. Khawatir akan hilangnya hadis bersamaan dengan menuanya usia dan meninggalnya para sahabat. 2. Al-Quran tersebar luas
dan telah dikumpulkan dalam satu mushaf. Oleh karena itu, tidak perlu lagi dikhawatirkan terjadinya percampuran antara hadis dan Al-Quran. 3. Khawatir akan bercampurnya antara hadis yang benar dan yang palsu. 4. Karena wilayah Islam semakin luas, sedangkan kemampuan para ulama di setiap wilayah berbeda, sehingga pengetahuan umat tentang hadis menjadi tidak seimbang. Orang yang diperintahkan Umar untuk melakukan tugas tersebut adalah Abu Bakar bin Hazm, gubernur Madinah, dan Ibnu Syihab al-Zuhri, seorang ulama hadis terkemuka. Sekitar awal abad kedua Hijriah, hasil kodifikasi mereka berdua menunjukkan hasil yang luar biasa sebagai pelopor dalam pembukuan hadis secara resmi. Semenjak itu, banyak ulama yang merasa terpanggil untuk mengikuti langkah mereka membukukan hadis. C. Periode pasca kodifikasi atau tabi'in dan setelahnya. Masa ini merupakan kelanjutan masa kodifikasi yang ditandai dengan beberapa hal. Masa pendirian pusat pembinaan hadis di beberapa wilayah dan penyelesaian hadis abad ketiga Hijriah. Pada masa inilah hadis baru diseleksi secara ketat untuk membedakan antara hadis sahih, dhaif, dan palsu. Maka muncullah beberapa ulama kolektor hadis atas usaha. Mereka sendiri kemudian dipilih atau diseleksi antara yang sahih dan tidak sesuai metode mereka masing-masing. Ulama yang terkenal pada masa ini adalah Imam Ahmad dengan kitab Al-Musnadnya, lalu Al-Bukhari, kitab sahih, Muslim, kitab sahih, dan Abu Daud, kitab Sunan, Tirmidzi, kitab Sunan, Nasai, kitab Sunan, Ibnu Majah, kitab Sunan. Pusat-pusat pembinaan hadis: kota Madinah, Mekah, Kufah, Yaman, Irak, Basrah, Mesir, Syam, dan Andalus. Kemudian setelahnya masa koleksi, penyusunan, penambahan dan pengumpulan kitab-kitab hadis, Ashrul Al-Tahdzib ala Kutub Al-Hadis, tulisan istikhraj, istidrak, dan penyusunan kitab-kitab jami yang khusus dan atrof. Periode ini dimulai pada abad keempat hingga paruh kedua abad ke-7 Hijriah.